Oke, jadi di video kali ini saya cuma pengen cerita dan juga membahas pada saat saya kelas SMA 1 dulu, dan mungkin teman-teman juga alamin pada saat dahulu, yaitu mengenai penjurusan antara IPA atau IPS. Jadi ya, hari ini mari kita bahas itu tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabit, dan iya, mungkin ada beberapa dari kalian yang baru pertama kali nonton video ini atau baru pertama kali mengunjungi channel ini. Channel ini membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan anak muda dan kepemudaan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia kampus, universitas, jurusan, dan membahas hal-hal mengenai ilmu pengetahuan umum lainnya. Jadi kalau kalian anak muda dan tertarik dengan isu-isu kepemudaan, kalian gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi guys, sebenarnya pada saat kelas 1 dulu, dan ya kita nanti akan dihadapkan sama tes, semacam tes, bukan psikotes namanya apa ya, tapi semacam tes inteligensia untuk mengukur IQ kita dan mengukur kepantasan kita apakah kita masuk IPA atau IPS. Dan sejujurnya pada saat tes dahulu itu sebenarnya saya masuk ke kelas bahasa bukan IPA, bukan IPS, tapi kelas bahasa. Jadi ya bukan karena IQ-nya jongkok atau IQ-nya terlalu rendah, tapi karena saya memiliki kelebihan khusus di bidang bahasa gitu. Jadi kalau di keterangannya itu ada banyak pilihan, dan salah satunya adalah saya pintar untuk merangkai kata, untuk membuat kata-kata, untuk menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya tesnya sebenarnya menunjukkan hasil bahasa gitu, kelas bahasa. Karena waktu itu nggak ada kelas bahasa, jadi saya ambil dan masuk ke kelas IPS. Sebenarnya ya mungkin gak banyak orang yang tahu kalau misalnya saya jurusan IPS, dan mungkin juga beberapa orang yang menonton video ini juga mungkin ngira saya IPA, atau enggak juga sih. Jadi mungkin setelah kalian tes dan mengetahui hasilnya, ada beberapa dari orang tua kalian atau mungkin saudara-saudara kalian, kakak kalian atau adik kalian yang merasa aneh kalau misalnya kalian masuk IPS. Padahal yang ada salahnya sih sama IPS. Emang kenapa gitu sama IPS? Atau emang kenapa sama anak sosial? Atau emang kenapa sih kalau misalnya kita masuk kelas IPA gitu? Apakah pemilik masa depan itu cuma anak-anak IPA aja atau anak-anak saintis aja? Apakah kita selaku anak IPS gak berhak untuk punya masa depan? Cialah. Cuman kayaknya ya masih banyak yang berpikiran kayak gitu, dan ya saya mau curhat aja sih kalau misalnya kita sebagai anak IPS tuh ya gak buruk-buruk amat. Memang kadang sekiranya gak sebaik anak IPA atau gak sepintar anak IPA, karena IPS banyak kecicilannya lah, karena IPS sering ribut di kelas lah, karena anak IPS sering bikin onar atau bikin kegaduhan di sekolahnya lah. Cuman ya memang begitulah cara kita anak IPS untuk mengekspresikan diri, bukan cuma di kelas, bukan cuma berhadapan sama buku, bukan cuma senang sama guru atau senang sama teori-teori. Kita juga senang untuk bersosialisasi, kita senang untuk bercanda, kita senang untuk ya ngelakuin hal-hal yang gak perlu lainnya. Jadi anak IPS yang sering diremehkan atau anak IPS yang sering direndahkan kayaknya sekarang harus dihapus, karena pada saat kelas 3 atau pada saat tingkat akhir pun banyak anak IPA yang ngambil jurusan IPS kayak macam sosiologi, kayak macam psikologi gitu. Terus juga ngambil jurusan sosiologi, ngambil jurusan HI, yang sebenarnya itu notabene diambil sama anak-anak kita, anak IPS. Dan ya pada saat masuk pun mereka kayak menghina atau mengecilkan anak IPS gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalian ngambil jurusan manajemen, kalian ngambil jurusan HI,
kalian ngambil jurusan psikologi gitu. Bahkan pada saat SBMPTN pun kalian malah ngambil IPA plus IPS gitu. Tesnya apa ya namanya waktu itu ya? Apa namanya? Soshum, Saintek, terus disatuin jadi IPC kayaknya. Itu pengetahuan campuran ya. Dan ya kalian harusnya bukan mengecilkan kita selaku anak IPS atau menjelek-jelekan kita, tapi ya kalian harusnya masuk IPS dong dari kelas 1 kalau misalnya ujung-ujungnya kalian mau ambil jurusan itu gitu. Dan ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kalian mau kayak gitu. Dan anak IPS juga ada kadang yang mau masuk ke IPA atau mau ambil jurusan IPA, cuman kayaknya sedikit banget dan jarang banget anak IPS yang mau ngambil jurusan IPA gitu, kecuali memang jurusan tersebut berkaitan dengan komputer ya. Kayaknya nggak ada deh anak IPS yang mau ngambil jurusan kimia gitu iseng, atau mau ngambil jurusan biologi mungkin. Kayaknya nggak ada dan jarang banget. Kalaupun ada ya tadi cuma ngambil jurusan-jurusan yang berkaitan sama teknologi atau komputer gitu, yang itu umum, bukan IPA, bukan IPS. Jadi kalau misalnya kalian anak IPS, sebenarnya kalian punya peluang yang bagus banget di masa depan. Dan ya ini gak mengatakan anak IPA juga sih, tapi saya mau menguatkan aja anak IPS lah, karena banyak banget yang grogi atau nggak terima atau nggak pede sama kelas IPS-nya sekarang dan merasa minder gitu. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat atau nggak buruk-buruk amat di masa depan kalian. Kalau misalnya kalian dapat IPS gitu, kalian juga punya peluang yang sama anak-anak IPA. Kalian juga punya kesempatan yang sama gitu. Kalian bisa ngambil jurusan yang lebih banyak pilihannya, kalian bisa ngambil peluang yang mungkin lebih banyak kesempatannya. Dan pada saat masuk ke dunia nyata atau pada masuk dunia setelah perkampusan pun, ya mungkin bagi yang pengen kerja di jurusan atau di bidang yang spesial, memang yang jurusan tersebut akan dicari atau jurusan tersebut akan digunakan itu di tempat kerjanya. Tapi bagi kalian yang masuk ke dunia yang dalam tanda petik nggak butuh ijazah, dunia yang kayaknya nggak perlu kuliah, ya jurusan-jurusan itu pada akhirnya akan dikesampingkan gitu. Yang dipakai justru soft skill kalian, nilai-nilai kehidupan kalian, apa yang sudah kalian pelajari. Dan ya kayak misalnya kalau misal teman-teman mau jadi pebisnis, kalian mau jadi business owner misal, kan kadang kita nggak pernah lihat background mereka itu pada saat S1 dulu apa atau pada saat S2 apa. Ya memang ada sih sedikit yang relate gitu sama jurusan atau sama background pendidikannya. Misal SMA IPS, S1-nya bisnis manajemen, terus juga bisnis dan berhasil. Emang ada yang kayak gitu, cuman ada juga yang nggak relate atau nggak satu jalur sama sekali sama jurusan yang mereka kerjakan pada saat kuliah sama pekerjaan yang mereka handle sekarang misalnya. Karena banyak cerita juga lulusan-lulusan dari IPB misalnya yang dia bisa jadi kerja di bank, padahal kan pertanian gitu, kok kerja di bank. Atau mungkin jurusan-jurusan yang lain yang sebenarnya nggak kepikiran sama sekali, kayak misalnya di IPB ada jurusan mengenai pertanaman misal, tapi kok bisa kerja di bank gitu. Atau misal jurusan apa kok kerja jadi apa gitu. Ya itulah dunia setelah perkuliahan, dunia nyata gitu, yang nanti mungkin dicari sebenarnya bukan background jurusannya tapi soft skillnya, keahlian di luar mata kuliah yang dia pelajarin, atau mungkin skill-skill spesifik yang sebenarnya dia udah dapat di luar kelas gitu. Jadi ya pada saat dunia setelah kiamat pun, dunia setelah lulus pun ya nyarinya bukan hanya ijazah gitu, tapi hal-hal lain. Jadi bagi kalian anak-anak IPS, terus semangat. Kadang kita disemangatin sama
anak IPA kerja di rumah sakit, anak IPS yang punya rumah sakit. Itu jokes-jokes lama ya. Ada juga cerita unik dari Bapak Heru Tanjung yang sebenarnya beliau adalah alumni dari kedokteran gigi UI, tapi sekarang jadi bisnismen yang sukses. Gitu. Jadi kadang dunia sekeras itu untuk mengajarkan kalian kalau misalnya jurusan, universitas, dan apapun yang bersifat tempat pembelajaran, ya itu cuma sekedar background kita atau nama di belakang kita gitu. Kita yang aslinya adalah kita yang mengerjakan apa yang kita suka, apa yang kita pengenkan, apa yang kita minati, apa yang kita ahli dan passionate dalam hal itu baru kita yang sesungguhnya. Jadi ya begitulah dunia, gak ada ujungnya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengar ocehan saya sampai akhir. Ini jam 12:30 dan saya udah mau tidur. Thank you for watching and jangan lupa subscribe video ini.